adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan Lause Mina. Apa kabarnya semuanya? Selamat hari Minggu. Sebelum kita mau melanjutkan puji-pujian kita hari ini, Lause Mina mau tanya dulu sama anak-anak. Tadi pagi yang bangun cepat langsung sikat gigi, langsung ke kamar mandi, langsung mandi supaya siap-siap kita mau ibadah sama Tuhan. Nah, sebelum kita mau melanjutkan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Ayo kita mau bernyanyi happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga Lause yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu suka memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau melanjutkan lagi. Kan Tuhan sudah menolong kita setiap hari, kita melihat terbitnya matahari, kita bisa melihat cahaya, itu karena anugerah Tuhan. Saat ini kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Yuk kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik,
sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan ya diri adik-adik untuk mendengarkan cerita dari Losefania. Sebelum kita mau memuji, mau mendengarkan belum Lose? Belepotan aku Lose. Oke. 1, 2, 3. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Persiapkan dirinya ya mendengarkan cerita. Yang nyampein cerita Losefania. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia mengutuskan. Dia Raja skala raja, Dia Raja skala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia mengutuskan. Dia Raja skala raja, Dia Raja skala raja. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, Lose harap hari ini adik-adik tetap di rumah dengan kondisi yang sehat ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Yuk sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan. Tuhan, terima kasih karena satu hari lagi sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing setiap kami, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau cerita. Lose tapi sebelumnya mau tanya, adik-adik ada yang suka makan permen enggak? Wah, tentu adik-adik suka makan permen. Lose juga suka makan permen. Kalau makan coklat, ada yang suka enggak? Wah, pasti banyak adik-adik yang suka makan permen sama coklat. Begitu juga Lose juga suka makan permen dan coklat. Nah adik-adik, tapi Lose punya satu teman. Nah teman-teman ini seumuran sama adik-adik. Nah teman Lose ini namanya Joni. Nah siapa Joni ini? Joni ini anak yang sangat suka makan permen dan coklat adik-adik. Hampir setiap hari makan permen sama coklat. Wah, kalau adik-adik setiap hari makan permen sama coklat, dimarahi papa dan mama enggak ya? Pasti nggak boleh sering-sering. Makan permen sama coklat boleh, tapi harus secukupnya. Lalu kalau sudah habis selesai makan permen dan coklat, harus minum air. Jangan lupa juga sikat gigi, biar giginya nanti nggak lubang-lubang adik-adik. Nah, tapi teman Lose ini, Joni,
Sudah suka makan permen, suka makan coklat hampir setiap hari. Nggak pernah minum air, nggak pernah sikat gigi. Jadi, suatu hari ketika Joni makan permen sama coklat, Joni sakit gigi adik-adik. Wah, kalau sakit gigi pasti nggak enak ya rasanya. Mau apa-apa nggak bisa karena sakit banget giginya adik-adik. Nah, terus hari itu Joni sudah makan permen dan coklat. Tapi Joni masih mau. Lalu Joni pun bilang sama papanya, "Pak, Joni hari ini boleh nggak makan permen?" Papanya bilang, "Loh, hari ini Joni kan sudah makan permen dan coklat. Yaudah, boleh makan permen dan coklat, tapi tunggu papa nanti sepulang kerja. Papa bakal kasih Joni permen kalau Joni nurut sama papa dan mama." Nah, adik-adik, lalu hari itu sudah pagi kan, papanya berangkat kerja adik-adik. Wah, Joni lihat, waduh, sudah selesai sekolah. Joni pengen makan permen. Gimana? Joni pun akhirnya berpikir, Joni sudah mau makan permen. Gimana ya adik-adik harusnya? Joni tanya mama aja, karena mama nggak kerja, mama di rumah. Nah, Joni pun ke kamar mama. "Ma, Joni mau makan permen, boleh nggak?" "Loh, Joni, tadi papa kasih tahu apa? Nggak boleh makan permen. Boleh kalau tunggu nanti papa yang kasih." Nah, terus habis itu Joni ya keluar kamar adik-adik. Ya nggak boleh makan permen. Ya udah, Joni main aja. Joni sudah main. Wah, nggak kerasa sudah jam 4 sore, tapi papa belum pulang kerja adik-adik. Nah, karena Joni pingin banget, tapi Joni nggak mau nurut, Joni langsung naik ke atas kursi adik-adik. Dia naik kursi, naik manjat ke lemari. Waktu buka lemari mau ambil permen, karena Joni masih kecil adik-adik ya, lemarinya itu tinggi, permennya ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, ternyata waktu mau ambil permen, adik-adik, Joni jatuh dari atas kursi. Wah, dengar suara jatuh, kursi jatuh, mama pun segera keluar kamar adik-adik. Nah, loh kan, Joni, mama sudah bilang kalau misalnya tidak boleh, ya memang tidak boleh. Kita sebagai anak-anak harus nurut. Nggak boleh nggak percaya. Papa mama pasti memberikan yang terbaik. Papa mama tahu kapan waktunya harus makan, kapan sesuatu hal itu boleh diberikan kepada anak-anaknya. Nah, Joni lain kali nggak boleh seperti itu. Besok-besok kalau papa bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, adik-adik, sama dengan kita-kita semua. Kalau papa mama bilang adik-adik nggak boleh makan sesuatu karena itu buruk, nah, adik-adik harus nurut. Atau sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan, itu adik-adik juga harus nurut. Karena papa mama tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, adik-adik, gimana? Adik-adik nggak boleh lupa ya, kita harus menaati orang tua kita. Adik-adik bisa lihat nggak? Hari ini Lose jadi apa? Nah, adik-adik, Lose hari ini dandan jadi seorang ratu. Kira-kira ratu siapa? Nah, hari ini Lose mau cerita terkait suami dari ratu ini. Nama ratu ini adalah Ratu Ahinoam. Adik-adik tahu nggak siapa Ratu Ahinoam? Nah, Ratu Ahinoam ini adalah istri dari Raja Saul. Raja Saul ini adalah seorang raja yang sangat hebat adik-adik. Raja Saul ini kenapa bisa dibilang hebat? Karena Raja Saul ini adalah seorang raja Israel yang tidak pernah kalah dalam peperangannya. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Setiap perang nggak pernah kalah. Kenapa? Karena Raja Saul tahu bahwa Tuhan beserta dalam peperangannya. Jadi ketika Raja Saul mau berperang, Raja Saul selalu berdoa memohon penyertaan dari Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Raja Saul ini sedang menghadapi kondisi yang sangat tidak menyenangkan adik-adik. Di saat itu, Raja Saul ini diserang kerajaannya. Nah, karena diserang, dan saat itu Nabi Samuel pun sudah meninggal, sehingga Raja Saul tidak dapat meminta pertolongan. Nah, ketika sedang berperang itu, Raja Saul sudah berdoa, Tuhan, aku mau berperang nih.
tolong ya disertain. Tapi saat itu Raja Saul tidak mendapatkan clue sama sekali, tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan, baik itu melalui mimpi, baik itu melalui hal-hal yang di sekitarnya. Raja Saul tidak mendapatkan petunjuk kalau Raja Saul dapat menang dalam peperangan itu. Nah, biasanya ketika Raja Saul tidak mendapat petunjuk, Raja Saul memohon petunjuk dari Nabi Samuel. Tapi karena Nabi Samuel juga sudah meninggal, maka Raja Saul sekarang bingung adik-adik. Wah, harusnya gimana ya untuk melawan bangsa yang sedang menyerang itu? Sudah berpikir seharian, semalaman, tapi tetap tidak mendapat petunjuk. Akhirnya adik-adik, Raja Saul ini melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Nah, pada malam hari itu, Raja Saul meminta untuk pasukan-pasukannya mencarikan seorang penyihir wanita yang dapat berdoa memohon melihat penerawangan, melihat orang yang sudah meninggal adik-adik. Nah, jadi saat itu kondisinya semua penyihir-penyihir itu sudah tidak boleh ada, karena kita harus percaya sama Tuhan, nggak boleh sama percaya sama hal-hal yang lain. Karena sudah nggak ada, akhirnya pasukannya itu mencari di tempat namanya Endor. Nah, jadi Saul dan pasukannya berangkat ke Endor adik-adik untuk menemui si penyihir wanita ini. Nah, setibanya di Endor, Saul meminta tolong sama si penyihir wanita ini. Hai kamu penyihir, bisa bantu saya nggak? Apa yang mau kamu dibantu? Nah, bantu saya untuk melihat seseorang di masa lalu, orang yang sudah meninggal. Wah, adik-adik, boleh nggak ya kayak gitu? Coba kita lihat dulu. Ketika si penyihir ini sedang berdoa, bersembayang, mencari, melihat-lihat, siapa sih orang yang mau dicari ini? Wah, ternyata penyihir ini tahu. Kamu Saul adalah seorang pembohong, kamu kan raja. Kamu kok minta tolong sama penyihir? Kamu yang meminta kita untuk tidak melakukan kegiatan sihir menyihir. Kenapa sekarang kamu minta bantuan pada kami? Lalu Saul itu bilang, jangan takut, tetap lakukan itu karena aku membutuhkan bantuannya. Lalu si penyihir ini akhirnya berdoa. Dia memanggil arwah-arwah dan ternyata ada satu arwah adik-adik. Siapa arwah itu? Nah, arwah ini adalah arwah dari Nabi Samuel. Lalu Saul pun berbicara dengan Nabi Samuel. Di sana Nabi Samuel marah. Kenapa kamu melakukan hal yang tidak terpuji di hadapan Tuhan? Karena Tuhan sudah bilang nggak boleh. Nah, Saul pun bilang, ya saya percaya sama Tuhan. Tapi saya sudah semalaman berdoa, minta petunjuk, Tuhan tidak memberikan saya petunjuk apa-apa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Biasanya saya bisa meminta bantuan padamu, Nabi Samuel. Tapi kini kamu sudah meninggal. Nah, jadi menurut saya, jalan satu-satunya adalah meminta tolong dari penyihir wanita ini. Karena ia bisa membantu memanggilkan arwahmu. Lalu Samuel pun berkata kepada Raja Saul, perbuatan yang kamu lakukan ini sungguh tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata bahwa hanya percayalah kepadanya, jangan percaya pada hal-hal yang dapat mendukakan hatinya, adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi dengan keadaan selanjutnya? Apakah Raja Saul bisa menang? Ataukah Raja Saul kalah? Nah, adik-adik, ternyata setelah pulang itu, Raja Saul tidak peduli dengan peringatan dari Nabi Samuel. Raja Saul tetap meneruskan peperangannya adik-adik. Dan ternyata karena Raja Saul tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan, sudah dimarahi sama Nabi Samuel karena perbuatan yang dilakukan Raja Saul tidak terpuji dan tetap melakukan peperangan, maka Raja Saul pun kalah adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Lause mau kasih tahu adik-adik, ketika kita sudah percaya, sudah tahu sesuatu hal yang baik, adik-adik harus patuhi. Meskipun hal itu tidak terlihat menyenangkan, semisal ya Lause bilang tadi ini, Raja Saul tahu dia harus perang, tapi nggak dapat petunjuk. Mungkin saat itu harusnya Raja Saul mundur, Raja Saul tidak maju untuk berperang. Tapi Raja Saul malah mengandalkan kekuatannya sendiri. Mencari apa? Mencari si penyihir wanita. Nah, begitu pula dengan adik-adik. Ketika adik-adik
belajar ataupun menghadapi ulangan, tapi adik-adik nggak sungguh-sungguh belajar, adik-adik tahu adik-adik nggak boleh mencontek. Nah, ketika adik-adik tetap mencontek, apa yang akan terjadi? Pertama, mungkin nilainya bagus, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik mungkin akan berkata, kamu lo nggak boleh contek, mencontek itu adalah dosa. Nah, adik-adik, makanya adik-adik percaya ya bahwa setiap yang diperkatakan oleh orang tua, guru-guru sekolah minggu, ataupun melalui firman Tuhan, semua itu benar adanya adik-adik. Jadi, jangan lupa ya, kalau kita nggak boleh berpaling dari Tuhan, tetaplah percaya dengan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sudah sampai di sini. Nah, sebelum kita selesai ibadah, langsung saja kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikutin lause ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai jalannya pembacaan firman Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman ini kami dapat mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan selalu menolong setiap kami untuk percaya dan terus berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mau dengarkan cerita firman Tuhan dari Losefania. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, persembahannya bisa dikirim ya di nomor rekening di bawah ini dan juga bisa lewat barcode yang ada di samping layar HP kalian. Dan mama-mama yang di rumah dibantu ya anak-anaknya untuk transfer persembahannya. Kita mau memuji Tuhan, aku bawa, aku berikan. Kita berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menolong kami di sepanjang ibadah kami. Dari awal hingga pada akhirnya kami menyelesaikan. Tuhan berkati juga firman yang telah kami dengar dari Losefania, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, taat kepada papa mama, taat kepada seluruh keluarga dan juga kepada lose-lose yang ada di gereja. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk kesehatan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami imun yang kuat ya Tuhan.
Berkati juga orang tua kami yang ada di rumah, dan berkati juga pekerjaan usaha papa mama kami yang di rumah. Apapun yang papa mama yang kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang berkarya, yang bekerja, dan yang Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Berkati juga Lause-Lause yang mengajarkan kami dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, dah.